lu punya dua pilihan. Pilihan pertama, lanjutkan tujuan lu saat ini. Andalkan sepenuhnya bakat, keterampilan, prestasi, dedikasi, serta keyakinan bahwa kerja keras dan tekun pada akhirnya akan membawa lu menaklukkan tujuan. Pilihan kedua, ambil risiko. Pikirkan kembali arti autentisitas. Pahami kekuatan persepsi. Pelajari cara memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Dan tantang batasan etika kamu di jalan menuju kesuksesan. Pilihan kedua bukan tentang tipu daya jahat. Ini tentang mengatasi rintangan dan mendorong diri lu keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan seseorang yang kamu cita-citakan. Tapi, kalau lu mengambil jalan ini, lu harus melangkah dengan hati-hati. So I want to start by offering you a free, no-tech life Pada Juni hack. 2012, seorang psikolog sosial bernama Amy Cuddy menyampaikan pidato yang cukup ikonik. Dia mengatakan, bahasa tubuh kita bisa membentuk siapa diri kita. Menurutnya, berdiri dengan postur percaya diri meski sebenarnya kita sedang tidak percaya diri. Hal itu bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri. Bahkan bisa berpengaruh ke peluang keberhasilan kita. Pidatonya meledak. Sudah ditonton lebih dari 90 juta kali. Dan dari situ lahirlah banyak studi, buku, dan artikel yang membahas tentang kekuatan dari konsep pura-pura dulu sampai beneran bisa. Intinya, gimana cara pakai isyarat nonverbal untuk meningkatkan kinerja dan rasa percaya diri. Dan sumber-sumber di luar sana tidak akan memberitahu lu bahwa kekuatan berpura-pura itu jauh melampaui ranah bahasa tubuh. Di tahun 1964, seorang yang 3 kali putus kuliah melamar ke sebuah agen bakat dengan harapan mendapatkan pekerjaan sebagai agen. Salah satu persyaratan untuk posisi tersebut adalah lulusan perguruan tinggi. Karena tidak memenuhi syarat, dia melamar ke posisi yang lebih rendah sebagai petugas di ruang surat. Dalam lamarannya, ia menyatakan bahwa dia lulus dari Universitas California Los Angeles, sebuah universitas yang hanya berjarak 3 mil dari agen tersebut. Begitu ia mulai bekerja di ruang surat, ia berhasil mencegat surat dari universitas itu, yang menyatakan bahwa ia bahkan tidak pernah kuliah di universitas tersebut dan menggantinya dengan surat buatannya sendiri. Rencana itu berhasil, ia segera mendapatkan pekerjaan sebagai agen dan akhirnya menyumbangkan banyak uang ke universitas tersebut sehingga mereka mengganti nama sebuah gedung dengan namanya. Kekayaannya saat ini mencapai 8,5 miliar dolar. Dan hal ini bukanlah hal yang langka. 7 dari 10 karyawan berbohong di resume mereka dan 65% mengatakan berbohong telah membantu mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ketika nilai kamu ditentukan oleh angka yang bisa kamu negosiasikan, wajar saja jika orang akan tergoda untuk mengupgrade demi hasil yang lebih baik. Tapi yang menarik, mentalitas seperti ini, mentalitas mengejar hasil tanpa benar-benar punya isi, nggak cuma berlaku di dunia kerja korporat saja. Fenomena ini jauh lebih luas daripada itu. Di dunia yang terus berkembang ini, lahirlah kalimat yang menjadi sebuah prinsip bagi banyak orang, yaitu pura-pura dulu sampai beneran bisa. Sebuah nasihat yang terdengar seolah menjadi solusi instan untuk menutupi kekurangan dan keraguan dalam diri kita. Tapi di balik semua motivasi itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang mengatur dunia kita bekerja. Dan di video ini, gue bakal ngajak lu buat melihat sisi lain dari dunia pengembangan diri yang gak banyak dibicarakan. Bukan cuma soal semangat, tapi soal ilusi. Soal pencitraan. Soal bagaimana batas antara membangun kepercayaan diri dan memanipulasi kenyataan itu bisa sangat tipis. Jadi ambil posisi yang nyaman, tarik napas, dan temenin gue membahas satu kalimat yang bisa mengubah hidup tapi juga bisa menghancurkan. Fake it till you make it. Tapi sampai sejauh mana? Salah satu pendiri Apple, Steve Jobs, terkenal karena memalsukan presentasi untuk produk yang belum berfungsi. Keterampilan yang juga dikuasai oleh Thomas Edison, mereka membesar-besarkan dan menyajikan produk sebelum berfungsi. Tetapi mereka tidak berbohong tentang keahlian atau kemampuan mereka.
Mereka memiliki keahlian dan tekad untuk mengatasi rintangan dan mengubah ide-ide ini menjadi kenyataan. Dan contoh-contoh terkenal ini sebenarnya hanya puncak gunung es semata. Media sosial penuh dengan cerita tentang orang-orang yang menggunakan pendekatan ini. Kamu akan menemukan banyak anekdot dengan beragam pencarian. Menariknya, bahkan beberapa platform besar juga punya sejarah yang sama. Ada situs web yang pendirinya harus memposting lewat ratusan akun palsu hanya untuk membuat kesan kalau platform itu layak dipakai dan terlihat ramai. Dan jujur aja, ini bukan hal yang asing. Hampir semua situs jejaring sosial besar pernah melakukan hal serupa di awal-awal mereka berdiri. Tapi sekarang, tujuannya udah berkembang jauh lebih luas. Tidak cuma membuat platform terlihat populer, tapi juga membuat kamu sendiri terlihat populer. Ada ribuan layanan online yang jual followers, likes, komentar, bahkan penonton live di streamingnya. Dan semua itu bisa dan seringkali memang palsu. Sebuah studi dari Statista dan IMAI yang dirilis tahun 2022 mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan. Lebih dari 58 mega influencer di Instagram terlibat dalam praktik curang demi meningkatkan jumlah pengikut mereka. Bahkan, sekitar 25% dari semua influencer diketahui pernah membeli followers palsu secara langsung. Motivasinya sangat jelas. Kamu mungkin akan lebih tertarik untuk subscribe ke channel saya kalau saya punya 500.000 subscriber dibandingkan cuma 5.000 subscriber. Karena jumlah pengikut yang besar menciptakan bukti sosial dan kesan bahwa konten atau ide yang mereka bawa memang bernilai dan menarik buat banyak orang. Tapi yang lebih penting lagi, di era pemasaran influencer seperti sekarang, punya banyak followers dan engagement bukan cuma soal ego, tapi itu soal uang. Perusahaan dan artis rela membayar mahal ke para influencer untuk membantu mempromosikan produk, layanan, atau musik mereka. Jadi, makin besar jumlah pengikut dan interaksi kamu, makin tinggi juga nilai yang bisa kamu tawarkan. Artinya, kamu bisa negosiasi bayaran yang jauh lebih besar. Jadi, masuk akal kalau banyak orang akhirnya melakukan apapun yang mereka bisa untuk menaikkan angka itu. Karena hari ini, jadi influencer adalah satu-satunya jalan di mana kamu bisa kaya hanya dengan berpura-pura kaya. Dan berpura-pura jadi lebih kaya sebenarnya sudah dianggap sebagai hal yang normal. I think your attorney said that you were going to have to file for bankruptcy. But then you're dumping $2 million. Are you not now a sitting duck to have that money seized? I ain't got it right now. I ain't got it. And that was prop money. Like I said, I ain't got it. Bukan cuma soal kekayaan. Para artis pun dari dulu hingga sekarang juga kerap menciptakan latar belakang palsu demi membangun citra yang menjual. Rick Ross bahkan mengambil nama dari gembong narkoba sungguhan untuk membentuk persona rapnya, De Niro Farrar. Dalam video musiknya secara terang-terangan menyindir fenomena ini dengan berkata, "None of this is my jewelry. This is all prop. Literally everything down to only thing that's mine is these pants. These shoes ain't even mine. This is all a stunt, basically." Ini bukan sekedar lelucon, ini adalah sistem. Karena pada akhirnya, bukan hanya influencer yang memainkan peran. Industri musik pun memainkan permainan yang sama. Label besar dan artis papan atas kerap melakukan berbagai trik untuk mendorong kesan popularitas, bahkan sebelum lagunya benar-benar populer. Mulai dari menggabungkan penjualan tiket konser dengan pembelian album, merilis potongan lagu berupa loop chorus yang terus diulang demi angka streaming, sampai manuver bisnis seperti pembelian 1 juta album Jay-Z lalu membagikannya secara gratis, sehingga albumnya otomatis jadi platinum hanya dalam waktu seminggu. Semua langkah ini dilakukan untuk menciptakan ilusi popularitas. Dan di tengah semuanya, kita pun bertanya-tanya, sebenarnya berapa banyak dari angka streaming yang kita lihat itu benar-benar nyata? Para influencer ini sebenarnya mendapat banyak keuntungan dari taktik semacam ini. Dan meskipun kelihatannya menyesatkan, mereka tidak secara langsung merugikan siapapun. Yang mereka jual adalah citra, kesuksesan, dan gaya hidup. Meskipun semua itu mungkin tidak sepenuhnya jujur. Tapi itu bukan kejahatan. Mereka bukan politisi. Mereka bukan Donald Trump, seseorang yang menggunakan citra sebagai pengusaha sukses untuk membangun kredibilitas politik. Padahal citra itu sendiri tidak sepenuhnya akurat. Trump barangkali adalah contoh paling ekstrem dari prinsip fake it till you make it. Ia membangun personal brand yang begitu kuat hingga penghasilan dari acara The Celebrity Apprentice cukup untuk menutupi sederet kegagalan bisnisnya yang lain.
Dan pada akhirnya semua itu membawanya ke Gedung Putih. Tapi tentu saja tidak semua hasil dari berpura-pura berujung positif. Garis antara berpura-pura dan penipuan sangat tipis. The House Financial Services Committee will begin the first congressional hearings on the Enron debacle tomorrow morning. Pada tahun 2001, perusahaan energi Enron menjadi sorotan dunia karena terlibat dalam salah satu skandal penipuan korporasi terbesar dalam sejarah. Perusahaan energi asal Houston ini awalnya dipuji sebagai pelopor inovasi. Mereka mengubah cara kita melihat energi bukan sekedar barang fisik, tapi juga komoditas finansial yang bisa diperjualbelikan layaknya saham. Namun di balik citra itu, ada praktik yang jauh dari etis. Mereka menggunakan metode akuntansi yang bernama mark-to-market accounting, sebuah teknik yang memungkinkan Enron mencatat keuntungan masa depan sebagai pendapatan saat ini. Artinya, mereka mencatat proyeksi masa depan seolah-olah itu sudah terjadi. Dan bukan cuma itu. Untuk menyembunyikan kerugian nyata yang mulai muncul, Enron menciptakan SPE, Special Purpose Entities, semacam perusahaan bayangan dengan tujuan untuk mengisolasi risiko dan menyembunyikan utang agar laporan keuangan mereka tetap terlihat sehat. Padahal kenyataannya, kondisi keuangan Enron sudah jauh dari kata aman. Praktik manipulatif ini akhirnya terbongkar. Dan ketika itu terjadi, efeknya luar biasa. Enron bangkrut. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun mereka. Para petinggi perusahaan diadili termasuk sang CEO yang dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Skandal ini bukan hanya mengguncang dunia bisnis, tapi juga melahirkan perubahan besar. Bahkan sampai saat ini, nama Enron masih menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan dan manipulasi. Skandal ini meninggalkan bekas yang dalam dan mengubah cara publik memandang dunia korporasi. Pada tahun 2003, Putri Wakil Presiden Enron, Christine Holmes, mendirikan perusahaannya sendiri bernama Theranos. Dia terkenal karena keluar dari Stanford untuk fokus pada proyek tersebut. Holmes yang dijuluki Steve Jobs berikutnya berjanji untuk merevolusi bidang medis dengan teknologi pengujian darah yang murah, mudah diakses, dan cepat hanya dengan menggunakan beberapa tetes darah. Tapi investigasi oleh jurnalis dan badan pengawas mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan mesin standar industri dalam sebagian besar pengujian mereka. Lebih parah lagi, karena volume darah yang sangat kecil, banyak hasil tes yang keluar justru tidak akurat dan dalam dunia medis. Kesalahan seperti itu bisa berujung fatal. Salah satu karyawannya bahkan bunuh diri karena stres menjaga kerahasiaan perusahaan. Perusahaan yang bernilai 10 miliar dolar ini telah menjalankan mentalitas fake it till you make it sejak awal. Pada Januari 2022, Holmes dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena penipuan. Theranos telah menjadi studi kasus penipuan terbesar, bahkan kisahnya digambarkan dalam miniseri Hulu, The Dropout. Dan dari kisah itu, publik memandang penipuan semacam ini menjadi pola bagi para pendiri perusahaan. Nama-nama seperti Charlie Javice mulai mencuat. Pengusaha muda yang juga terlibat dalam sebuah kebohongan. Pada tahun 2016, Javice mendirikan Frank, sebuah situs web yang membantu mahasiswa mendapatkan pinjaman dan bantuan keuangan. Pada tahun 2021, ia menjual perusahaan tersebut ke JP Morgan Chase. Tapi tahun berikutnya, ia digugat oleh JP Morgan atas kasus penipuan. Namun, tidak seperti Theranos yang bermain-main dengan nyawa orang. Javice sebenarnya bekerja sesuai janji. Javice tidak mempermainkan hidup orang lain. Frank hanya membantu mahasiswa mengisi aplikasi pinjaman dengan sedikit biaya. Masalahnya muncul ketika Javice membayar seorang ilmuwan data sebesar $18.000 untuk mendaftarkan 4 juta nama dan alamat mahasiswa palsu, lalu menjual perusahaan tersebut ke JP Morgan dengan dalih memiliki lebih dari 4 juta pelanggan. Padahal, pengguna aslinya cuma sekitar 300.000 orang. JP Morgan menyadari ketika mulai mengirim email ke pelanggan Frank. 70% dari email itu terpental kembali, sampai akhirnya mereka menggugatnya atas kasus penipuan. Reaksi keras publik terhadap Jarvis sangat berbeda. Ia lebih dipandang sebagai Robin Hood modern. Bagaimanapun itu, ia menipu investor bank, tetapi tidak menipu nasabahnya atau orang biasa. Ia menipu orang kaya, dan ketika kamu menipu orang kaya, kamu akan masuk penjara.
Pada bulan Mei 2023, 4 dewan juri mendakwa Jarvis dengan penipuan sekuritas, penipuan kawat, penipuan bank, dan konspirasi, dan dia menghadapi hukuman penjara hingga 100 tahun jika terbukti bersalah. Di dunia yang mendorong kita untuk selalu tampil hebat, kadang kita terdorong untuk membesar-besarkan sesuatu. Berbohong sedikit di surat lamaran pekerjaan, menyebut diri kita lebih berpengalaman tentang suatu bidang, menampilkan kepercayaan diri yang bahkan belum kita rasakan sepenuhnya, dan bisa saja semua itu tidak apa-apa. Selama kita tetap bisa menepati komitmen kita, bahkan sesuatu yang sekecil satu kata pun dapat mengubah cara kita bekerja dan mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Itulah sebabnya lu sering melihat channel YouTube yang menyebut diri mereka sebagai kami. Seolah-olah ada tim profesional di belakangnya, padahal kenyataannya hanya satu orang yang mengelola semuanya. Ini bukan sekadar gaya bahasa, ini adalah ilusi. Dan seperti banyak ilusi lainnya, cara seperti itu sangat worth it di dunia digital. Taktik sederhana ini bisa meningkatkan kredibilitas, membuat penonton memandang konten lebih serius, dan bahkan memilih menontonnya daripada video lain. Karena di mata publik, sesuatu yang tampak besar biasanya dianggap lebih bernilai. Disinilah letaknya. Garis antara kepalsuan dan penipuan sangat tipis. Namun, jika digunakan dengan tepat, apalagi bukan untuk merugikan orang lain, tapi untuk membangun taktik, hal semacam ini bisa menjadi jalan. Mungkin untuk pertama kalinya, lu akan merasa cukup percaya diri. Mungkin lu akhirnya mendapatkan pekerjaan yang selama ini terasa mustahil. Dan dalam kasus tertentu jika dilakukan dengan konsisten dan meyakinkan. Taktik ini bahkan bisa membawa kamu ke istana negara.